Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak mengudara, sudah lama tidak membuat konten YouTube. Hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa bagi umat muslim. Saya doakan semoga puasa berjalan lancar, dapat menghapus semua dosa kita baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dosa kecil maupun dosa besar. Apa yang cita-citakan cepat tercapai. Amin ya robbal alamin. Sudah lama kita tidak jumpa di kelas hukum Tony Sastrajaya. Sudah lama kita tidak jumpa di Facebook, di Instagram, di Twitter dan lain-lain. Sengaja saya pakai jas sahabat AHY. Kebetulan saya juga lagi di rumah aspirasi Demokrat yang ada di Lampung Tengah, tepatnya di Kelurahan Adipuro, Kecamatan Trimojo. Apabila ingin konsultasi hukum, bisa juga datang ke sini. Saya siap membantu apabila ada permasalahan hukum. Saya buka lagi hari ini inbox jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan dari beberapa video. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, yang dilontarkan sudah dijawab di video-video sebelumnya. Jadi bisa dibuka di video-video sebelumnya, bisa dilihat, bisa ditonton. Sebenarnya sudah semua. Contoh, anak tidak terima orang tuanya menjual tanah. Ada lagi, ibu itu sudah menjual tanah, setelah meninggal ibu dan bapaknya, anaknya mempermasalahkan, sedangkan tanah itu sudah dijual, rumah itu sudah dijual sama orang tuanya, uangnya sudah dimakan. Itu bagaimana? Macam-macam masalah tanah, waris dan sebagainya. Sebenarnya garis tebalnya, garis besarnya, waris, yang dikatakan waris itu apabila ada salah satu orang tua sudah meninggal, itu baru dikatakan waris. Ibu atau bapak salah satu yang meninggal sudah masuk waris. Kalau ibu atau bapak belum meninggal, jangan bilang waris, jangan minta waris, jangan perdebatkan waris. Nggak bisa, belum dikatakan waris itu apabila kedua orang tua atau ibu bapak masih ada, belum dikatakan waris, jangan direbutkan. Kalau anak sudah ngebahas tentang waris, anak sudah ngeributkan waris, itu secara tidak langsung mendoakan orang tuanya untuk meninggal, orang tuanya untuk mati. Itu ya, karena waris itu kalau salah satu sudah meninggal atau sudah mati, itu baru masuk waris. Kalau belum meninggal, belum bisa dikatakan waris. Tanah, rumah, kebun, sawah, kalau orang tua masih ada, mau jual aja, nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban anak harus mengetahui, nggak ada kewajiban harus anak menyetujui, nggak ada kewajiban harus tanda tangan. Apabila bapak menjual, ibu aja yang mengetahui. Baliknya begitu, kalau atas nama surat di ibu tanda tangan, ibu menjual, suami mengetahui. Itu saja di dalam AJB dijual beli. Nggak ada yang harus menyetujui anak-anaknya. Tidak ada kata-kata wajib anaknya tanda tangan karena itu masuk waris. Belum masuk itu waris ya, brother, ya saudaraku, saudariku semua. Di sini dijelaskan tidak bisa begitu saja anak meminta hak. Tidak bisa anak-anak langsung minta keinginan dia, nggak bisa. Kalau ibu bapak masih ada, tidak bisa. Nah, tuh pertanyaan-pertanyaannya itu hampir sama semua di YouTube saya, di kelas-kelas hukum saya, di video-video saya itu ada. Sudah disampaikan, sudah saya jelaskan. Kalau ada permasalahan tanah, bisa langsung konsul ke saya, bisa WA saya, bisa SMS saya, bisa telepon saya. Tapi kalau telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, SMS belum dibalas, jangan ngambek, jangan lagi ngomong enggak gitu loh, karena kegiatan. Tapi kalau WA atau SMS, insya Allah saya balas, di inbox juga insya Allah saya balas kalau saya baca ya, di Facebook juga insya Allah saya balas kalau saya baca ya. Nah, tapi jangan
Jangan beranggapan saya selalu baca, jangan beranggapan saya selalu melihat. Mungkin karena kegiatan, kesibukan di kerjaan saya, ya saya tidak sempat baca dan sebagainya. Saya sehari-hari di Lampung Tengah, saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah fraksi Demokrat. AHY Presiden 2024 rebut kembali. Khusus untuk Lampung Tengah, Tony Sastrajaya. Asik. Ya saudara-saudara, permasalahan tanah tadi, permasalahan waris, tidak bisa anak menuntut apabila orang tua menjual, kalau itu memang haknya orang tua. Karena itu anak orang tua tidak meminta anak-anak untuk menandatangan, tidak perlu juga, tidak apa-apa. Anak-anak juga harus sadar diri. Seharusnya dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, itu sudah banyak keluar orang tua, nggak usah lagi nuntut lagi. Jadi anak-anak ayo cari sendiri, anak-anak ayo kita cari duit untuk beli rumah, beli tanah, beli kebun, beli ladang dan sebagainya. Jangan menunggu harta waris, jangan menunggu dari pemberian orang tua. Dari pemberian orang tua belum tentu cukup, tuh loh. Sudah itu haknya orang tua, kasih senang orang tua. Bila perlu dijual untuk orang tua naik haji, bila perlu dijual untuk kebutuhan orang tua gitu loh. Jangan ngarepin waris saya mana, harta saya mana gitu. Jangan pikiran ke situ. Kalau udah kepikiran situ udah gawat itu, dan doain orang tuanya ya. Ya itu ya. Dikatakan waris apabila salah satu sudah meninggal. Ibu sudah meninggal, pewarisnya siapa saja? Bapak dan anak-anak. Kalau bapak meninggal, siapa aja pewarisnya? Ibu dan anak-anak. Untuk jumlah pembagian hasilnya dan sebagainya tergantung kesepakatan. Kalau kita mengacu kepada undang-undang, mengacu kepada hukum negara, laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan, itu jelas. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang tidak melihat itu. Contoh yang saya tahu di kampung saya di Semendo, di kampung saya Semendo ada istilah namanya tunggu tubang. Tunggu tubang itu anak tertua pertama, perempuan. Kalau yang perempuan dia posisi paling bawah, ya dia tertua itu loh. Kalau anak perempuan memang dia paling pertama, ya nah ada juga itu permasalahan lagi. Anak perempuan pertamanya sudah meninggal, siapa tunggu tubangnya? Anak perempuan yang kedua itu loh. Bukan anaknya yang tadi sudah meninggal, enggak. Tunggu tubang itu turun ke adiknya. Itu yang saya tahu. Jadi tidak bisa mengacu kepada undang-undang karena di daerah ada cara pembagiannya masing-masing. Cara pembagian ada juga di daerah Palembang itu yang saya tahu, saya pernah dengar, saya pernah lihat di Prabu Muli kalau nggak salah. Itu anak tertua laki-laki, itu nama tunggu tubangnya. Dia yang menguasai, dia yang dipercaya untuk harta dan sebagainya. Ya, beda dengan tadi Semendo di kampung saya, anak tertua perempuan. Contoh, saya 3 beradik, kakak saya laki, adik saya perempuan. Saya tidak bisa menuntut, saya tidak pernah memaksa kalau rumah itu untuk saya. Saya sudah pasti yakin itu untuk adik saya, karena adik saya itu anak perempuan pertama, gitu ya. Nggak boleh saya dan kakak saya, wah saya laki-laki 2 kali lipat daripada adik saya, tidak bisa. Makanya kita laki-laki, kita anak, kita sudah disekolahkan, sudah dikasih makan sampai dewasa, itu sudah terima kasih sama orang tua. Sekarang bagaimana caranya untuk kita membanggakan orang tua, bagaimana caranya untuk kita nyenangin orang tua gitu. Jangan kita minta-minta lagi, jangan kita maksa-maksa lagi, jangan gitu. Kita senangkan orang tua. Ayo di sini sekalian berdakwah nih. Ayo kita bikin senang orang tua, ayo kita bikin bahagia orang tua yang belum naik haji. Ayo kita kumpulkan uang untuk berangkatkan haji, berangkatkan umroh. Itu kita bikin senang orang tua. Jangan kita minta orang tua terus. Saya tidak setuju ya. Beda tempat, beda wilayah, beda cara. Tapi kalau kita mengacu kepada undang-undang, tuh laki-laki lebih banyak dari perempuan, 2:1. Di dalam Al-Quran juga sebenarnya begitu, 2 banding laki-laki 2, perempuan 1, jadi 2:1. Intinya tidak mempermasalahkan apabila ada kesepakatan.
hukum yang di mana juga yang dipakai juga Bapak ya. Sekali lagi, anak-anak janganlah memperdebatkan masalah harta orang tua, apalagi orang tua masih hidup, apalagi orang tua masih ada. Jangan. Kalau orang tua masih ada, orang tua masih hidup, biarkan dia mau jual, dia mau diapakan rumah itu, biarkan saja. Karena anak-anak belum punya hak, anak-anak tidak punya hak tentang itu, kecuali sudah ada yang meninggal, kecuali sudah ada yang mendahului. Itu baru masuk hak waris. Waris juga nggak bisa langsung menentukan, oh saya warisnya, nggak bisa begitu ya. Ada juga karena orang tua sudah meninggal, anaknya, salah satu anak, ini ada 2 beradik, kejadian di Metro nih, kejadian Metro kemarin konsultasi, sekali nih ya dijawab di sini. 2 beradik, terus tiba-tiba adiknya ini sertifikat rumah itu sudah atas nama adik, si kakaknya ini tidak tahu bagaimana. Ini nggak bisa, ini pasti ada sesuatu, ini pasti ada yang data dipalsukan. Kalau kita bisa membuktikan bahwa ini 2 beradik, bahwa kakaknya juga punya hak di rumah itu kita batalkan, kita bisa batalkan sertifikatnya, kita bisa ajukan pembatalan di PTUN, Pengadilan Tata Negara Usaha PTUN ribet ya. Kita ajukan gunakan di petun, kita minta pembatalan sertifikat itu, atau membuat surat itu tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ya. Jadi perkara yang di Metro, tidak bisa adik membalik nama langsung atas nama dia. Apabila sudah terjadi, pertanyaan, apabila sudah terjadi, nah itu pasti ada data yang dipalsukan atau data yang dibuat tidak benar. Karena jelas-jelas pewarisnya 2 orang, ya harus persetujuan satunya, persetujuan kakaknya. Kalau adiknya yang berbuat nggak benar gitu, kakaknya bisa menuntut itu, kakaknya bisa, kalau bisa kakaknya bisa membuktikan bahwa ada yang dipalsukan, data yang dipalsukan, ada pidananya itu 263, 264, 266 itu pasalnya. Ada dipalsukan, pemalsuan tanda tangan, pemalsuan isi sertifikat dan sebagainya, itu jelas ada pidananya ya. Caranya seperti apa? Caranya kejar dulu. Kalau memang itu udah jadi sertifikat, harus dapat itu fotokopi sertifikatnya, Nah dari foto sertifikatnya itu bisa lagi diinvestigasi, ini pasti ada yang dipalsukan, ini ada yang data yang tidak benar. Nah itu dari situ bisa dipidanakan, ya diselesaikan lah. Kalau saran saya, kalau sudah dapat, disomasi dulu itu adek, atau ditegur dulu, dek ini begini, jangan langsung dilaporin polisi, karena kita bicara keluarga, karena kita bicara saudara. Jangan langsung dilaporkan, jangan langsung dipidanakan, ajak baik-baik. Nah itu salah satunya ya. Memang kalau kita tidak sadar diri, kalau kita tidak mengaca diri, nafsu harta, nafsu memiliki yang bukan haknya itu ada, setiap manusia itu ada, saya juga pernah merasakan gitu. Tapi kalau kita sadar, kalau kita ngaca diri, kita lebih baik kita memberi gitu loh, lebih baik kita memberi, jangan pernah kita meminta, jangan pernah kita tangan di bawah, lebih baik kita tangan di atas, kita memberi ikhlas, insya Allah yakin Tuhan akan menambahkan berkali lipat, yakin Tuhan akan menambahkan rezeki kita. Di kelas hukum ini juga saya bisa bersedekah, saya bisa berbagi ilmu. Ini adalah salah satu ibadah saya. Mudah-mudahan ilmu saya ini dapat diterima, ilmu saya ini dapat menjadi pegangan jurisprudensi untuk kawan-kawan permasalahan hukum. Kalau suka di like, jangan lupa, terus di share, saya izinkan di share, di subscribe, di share ke teman-teman, biar teman-teman juga dapat ilmunya, dapat belajarnya ya. Itu aja mungkin dari saya. Semoga yang nonton kelas hukum Tony Sastrajaya, saya doakan Tony Sastrajaya SHMH
anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, fraksi Demokrat mendoakan semua yang nonton selalu diberi kesehatan, umur panjang, selalu dapat membahagiakan orang lain, selalu dapat bermanfaat untuk orang lain. Apa yang dicita-citakan segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu aja dari saya. Apabila ingin bertanya langsung atau kurang puas, bisa WA langsung ke saya, bisa inbox. WA saya jelas di 08211 0934 469. 08211 0934 469. Apabila yang rumah-rumahnya dekat dari Kecamatan Trimorjo, bisa datang ke rumah saya, bisa datang ke rumah aspirasi saya. Buat rumah aspirasi depan lapangan Adipuro. Sampaikan langsung bisa. Kalau mau ketemu di daerah Pesawaran dekat, datang saja. Metro dekat, datang saja ya. Itu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.